Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan. Sebelumnya saya sudah jelaskan tentang kejadian dan probabilitas. Uh, untuk lanjutan dari itu adalah hukum-hukum tentang probabilitas atau beberapa hukum tentang peluang. Jadi kita akan fokus kepada dua ini. Jadi aturan penjumlahan dan peluang bersyarat. Jadi untuk yang materi ini kita akan fokus pada dua aturan ini. Jadi ada beberapa hukum pada saat ada beberapa rumus pada saat kita ingin menghitung probabilitas. Yang pertama adalah rumus penjumlahan. Jadi di mana bunyi teoremanya adalah bila A dan B adalah kejadian sembarang, maka probabilitas atau peluang A gabung B itu sama dengan peluang atau probabilitas kejadian A ditambah probabilitas kejadian B dikurang dengan probabilitas A iris B. Oke, ini buktinya. Kemudian untuk kejadian tiga kejadian sembarang, misalkan kejadiannya A, B, dan C, maka probabilitas A gabung B gabung C itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah probabilitas C dikurang probabilitas A iris B dikurang probabilitas B iris C ditambah probabilitas A iris B iris C. Oke, kita lihat contoh mana ini. Sebelum masuk contoh, di sini ada hal yang harus kita perhatikan. Ada kalau dia itu dua kejadian yang saling meniadakan atau terpisah, kita anggap peluang A iris B itu sama dengan 0. Sehingga jadi ini yang kenapa probabilitas A iris B itu sama dengan 0, karena dia itu tidak ada hubungan atau dia memang terpisah, tidak ada kaitan sama sekali. Berarti kita langsung kita hanya menambahkan probabilitas A ditambah probabilitas B. Oke. Jadi kalau semakin banyak probabilitasnya itu semakin banyak, berarti ada probabilitas A n. Jadi sampai n kejadian. Oke, kita lihat contoh soal. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Berapa peluang munculnya angka 3 atau 4? Jadi kita anggap kejadian A adalah munculnya angka 3, B itu kejadian munculnya angka 4. Jadi probabilitas dari masing-masing munculnya angka tersebut itu probabilitas A sama dengan 1/6, probabilitas B itu sama dengan 1/6. Jadi kalau kita lihat kenapa ini satu, ya, karena pasti satu sekali muncul, ya, nggak mungkin dua kali. Kemudian A gabung B itu sama dengan kejadian munculnya angka 3 atau 4. Jadi logikanya tidak mungkin dalam satu lemparan itu menghasilkan 3 dan 4 secara bersamaan. Makanya kita hanya tidak menambahkan ini. Jadi probabilitas A digabung B itu tidak ada atau sama dengan 0, maka bukan probabilitas A gabung B tapi probabilitas A iris B, ya. Jadi sama dengan 0, maka kita tinggal mencari probabilitas A ditambah probabilitas B. Jadi 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Jadi disederhanakan menjadi 1/3. Oke. Contoh 2, seorang mahasiswa mengambil 2 mata kuliah. Ya, 2 mata kuliah.
yaitu FL dan KL. Jadi mata kuliahnya kodenya FL dan KL. Peluang atau probabilitas lulus kuliah FL adalah 35 dan probabilitas lulus kuliah KL adalah 2/3. Kemudian di sini ada disebutkan peluang lulus kedua mata kuliah tersebut adalah 5/6. Jadi probabilitas A digabung probabilitas A iris B. Jadi ini kita misalkan A itu kejadian lulus mata kuliah FL, B itu kejadian lulus mata kuliah KL. Ini masing-masing 3/5 dan yang KL 2/3 di soal ya. Kemudian peluang probabilitas iris B itu 5/6. Jadi probabilitas lulus kedua mata kuliah tersebut. Jadi yang ditanya adalah berapa peluang lulus paling sedikit satu mata kuliah. Jadi peluang probabilitas A digabung B itu sama dengan, jadi sesuai rumus, probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A iris B. Jadi 3/5 ditambah 2/3 dikurang 5/6. Jadi ini disamakan menyebut semuanya. Jadi 30 dibagi 5 itu 6 kali 3 18, 30 bagi 3 itu 30 bagi 3 adalah 10, kali 2 20, 30 bagi 6 itu 5 kali 5 25. Jadi 18 tambah 20 28 kurang 25, 18 tambah 20 38 kurang 25 itu 13/30. Oke. Baik, contoh yang nomor 3, dari 100 orang mahasiswa yang wisuda ditanya apakah akan bekerja atau kuliah S2 setelah wisuda. Ternyata ada 50 orang berencana akan bekerja, kemudian 30 orang berencana akan S2 dan 36 orang berencana bekerja atau S2. Jadi berencana salah satu dari keduanya. Seorang wisudawan dipilih secara acak, ya. Berapa peluang wisudawan yang terpilih berencana bekerja sambil kuliah? Oke, bekerja sambil kuliah. Oke, di sini yang sudah diketahui adalah B gabung B, ya. Bekerja atau S2 itu ada 36. Jadi 36/100 ini, ya, P gabung B. Jadi masing-masing probabilitas A itu 50/100, probabilitas B itu 30/100, dan probabilitas A digabung B itu 36/100. 36 dari mana? Dari soal. 100 itu adalah seluruh mahasiswa, ada 100 orang. Yang ditanya adalah probabilitas A iris B. Baik, jadi ini di soal di rumus yang di soal contoh nomor 2 ini yang tanya probabilitas A digabung B. Jadi yang contoh nomor 3 ini kebalikan. Ini ditukar aja, dipindah. Di probabilitas A digabung B itu sama dengan probabilitas A ditambah B dikurang probabilitas A digabung B. Jadi ini hasilnya 44/100 atau 0,44. Jadi ini ada latihan, bisa kalian kerjakan sendiri di rumah. Teorema 3, bila A dan A komplement adalah dua kejadian komplementer, maka probabilitas A komplement itu sama dengan 1 dikurang probabilitas kejadian A. Oke. Di contoh yang nomor 4, ini akan menjelaskan teorema 3. Sebuah koin yang dilempar sebanyak 6 kali. Dilempar sebanyak 6 kali. Berapa peluang paling sedikit satu kali muncul sisi angka?
satu kali munculnya sisi angka. Oke, kita hitung dulu ruang sampelnya. Itu ada 2/6. Oke, 2/6 ini karena 2 ini karena sisinya ada 2, berarti 2 ada 6 ada 6 pelemparan, berarti 2/6 itu hasilnya 64. Kemudian kita simbolkan E dan E komplement. Jadi E komplement ini kejadian paling sedikit satu kali muncul sisi angka. Kemudian E komplementnya kejadian tidak muncul sisi angka satu buah pun. Jadi di sini yang sudah dapat adalah 1/64. Jadi probabilitas E komplement. Probabilitas kejadian tidak muncul sisi angka satu buah pun itu pasti ada satu, ya, paling sedikit ada satu. Jadi 1 dari 64. Jadi yang ditanya adalah berapa peluang paling sedikit satu kali muncul sisi angkanya. Jadi probabilitas E sama dengan 1 dikurang probabilitas E komplement. Jadi 1 dikurang 1/64 dengan 63/64. Oke, contoh nomor 5. Jadi sebuah kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih dan 5 bola biru. Sebuah bola diambil dari kotak tersebut. Berapa peluang bahwa bola yang terambil adalah merah, biru, bukan merah, merah atau putih? Jadi sini kita andaikan probabilitas N itu kejadian yang terpilih bola merah, probabilitas P kejadian yang terpilih bola putih, dan B itu kejadian yang terpilih bola biru. Ada merah, putih, biru, ya. Jadi masing-masing peluang atau probabilitasnya. Jadi kita hitung, karena di sini ada 6 bola merah, jadi 6 dibagi jumlah keseluruhannya adalah 15. Jadi 6 dibagi 15. Jadi kita gabungkan menjadi 2/5. Jadi peluang bahwa bola yang terambil adalah merah adalah 2/5. Kemudian peluang bahwa bola yang terambil adalah bola putih, yang ditanya yang B itu bola biru, ya. Jadi peluang yang terambil adalah bola biru itu sama dengan probabilitas 5 dibagi 15. 5 ini adalah di soal, ya. Di 15 ini jumlah seluruh bola. Jadi 5 dibagi 15 sama dengan 1/3. Dan C nya itu probabilitas yang bukan terambil, bukan bola merah. Jadi 1 dikurang probabilitas bola merah. Jadi yang probabilitas bola merah kita sudah dapat peluang bola merah yang terambil itu 2/5. Jadi probabilitas bukan merah itu 1 dikurang 1 kurang 2/5 dengan 3/5. Yang D merah atau putih, ini merah atau putih ini adalah probabilitas N merah digabung dengan P. Jadi probabilitas merah ditambah probabilitas warna putih, ya. Warna putih itu ada 4. Jadi 2/5 ditambah 4/15. Oke, jadi probabilitasnya sama dengan 2/3. Ini disamakan penyebut. Jadi 15 dibagi 5 itu 3. 3 kali 2 6. 15 bagi 5 3 kali 4 12. 6 tambah 12 18/15. Sama-sama dibagi dengan jadi ini hasilnya 2/3. Jadi kalau kita samakan penyebut tadi ada 15 bagi 5 itu 3 kali 2 6. Jadi 6
kemudian 15 bagi 15 1 berarti 1 kali 4 4 berarti 6 tambah 4 10 per 15. Jadi 10 per 15 kita sederhanakan menjadi 2/3. Ini sama-sama dibagi 5. Jadi 5 kali 2 10, 3 kali 5 15. Okey. Ini bisa dilihat sendiri. Latihan ini sudah ada jawabannya. Kita masuk ke peluang bersyarat. Okey, peluang bersyarat ini adalah peluang terjadinya satu kejadian bila diketahui kejadian lain. Jadi peluang terjadinya satu kejadian bila diketahui kejadian lain. Misalkan sebuah dadu dilempar satu kali. Kita ingin menghitung berapa peluang angka yang muncul kurang dari 4. Kalau kurang dari 4 berarti ada 1, 2, 3. Berarti 3 per jumlah seluruh dadu adalah 6. Jadi 3 per 6. Ini 1 per 2. Kemudian misalkan ada kejadian angka yang dihasilkan adalah ganjil. Berarti ganjil itu ada angka 1, angka 3, angka 5. Berarti jumlahnya itu ada 3. Jadi 3 per 6. Makanya sini setengah. Okey. Ini pertanyaannya adalah berapa peluang kejadian B jika diberikan informasi bahawa lemparan tersebut menghasilkan angka ganjil. Okey, kejadian B ya. Berarti yang ini. Jadi kejadian B itu kejadian angka yang muncul kurang dari 4. Jadi yang ditanya adalah berapa peluang. Jadi peluang bersyarat. Jadi persyaratnya adalah lemparannya harus angka yang dihasilkan adalah angka ganjil. Maka kita bisa buat notasinya itu B peluang bersyarat B terjadi bila diketahui A terjadi. Okey, itu sama dengan probabilitas A iris B dibagi probabilitas A, di mana probabilitas A itu lebih besar dari 0. Maka kita bisa lihat di contoh yang tadi ini ya, probabilitas A iris B itu adalah 2 per 6. Karena apa? Angka ganjil sebelum 4 cuma 2, 1 dan 3. Jadi 2 per 6 ya. 2 per 6 ini 2 ini karena yang ditanya adalah kejadian B. Kejadian B itu angka yang muncul kurang dari 4. Okey, kurang dari 4 berarti angka yang kita inginkan adalah yang ditanya adalah syaratnya itu harus menghasilkan angka ganjil. Yang kurang dari 4 itu angka 1 dan 3. 1 dan 3 hanya 2. Hanya 2 kali berarti 2 per 6. Jadi kita sederhanakan jadi 1 per 3. Maka probabilitas bersyarat peluang B terjadi jika peluang B terjadi bila diketahui A terjadi sama dengan probabilitas A iris B dibagi probabilitas A. Jadi 1/3 dikali dengan sepertiga dibagi dengan 1 per 2. Jadi ini dibagi ya, 1/3 dibagi 1 per 2. Jadi 2 dikali 1 2, 3 kali 1 3. Hasilnya 2/3. Jauh kali jauh, jadi 2 dengan 1 ini dan 3 dengan 1. 1 dengan 3 ada dengan 1. Itu yang dekat kali dekat. Okey, kita lihat okey, contoh yang 6 ya. Contoh 6 ini contoh yang ini sampai di sini aja contoh 6 ya. Pembahasannya. Jadi contoh 6, kereta api, nama kereta apinya jenisnya Argolau. Dia selalu berangkat tepat waktu dengan probabilitas 0,83. Kemudian dia sampai, dia ada perangkat itu peluang probabilitasnya 0,83 dan probabilitas tiba atau sampai tepat waktu itu 0,82 dan peluang berangkat, dia berangkat tepat waktu dan sampai
juga tepat waktu itu 0,78. Jadi probabilitas A iris B. Okey. Jadi berapa yang ditanya adalah berapa peluang kereta api ini sampai tepat waktu. Jadi syaratnya ini sampai tepat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu. Okey, berangkat tepat waktu, maka kejadian syaratnya itu adalah kejadian si A. Si A ini adalah berangkat tepat waktu. Jadi makanya di sini probabilitas B dengan syarat A ini, jadi probabilitas A iris B dibagi probabilitas A, jadi 0,78 dibagi 0,83. Yang B nya ini adalah syaratnya adalah sampai tepat waktu. Okey, yang B itu adalah sampai tepat waktu. Jadi syaratnya itu sampai tepat waktu. Jadi di sini yang dibagi probabilitas di mana probabilitas A iris B dibagi probabilitas B, jadi 0,78 dibagi 0,82 sebanyak 0,9. Okey, mungkin sampai di sini saja. Jadi kita tidak bahas lagi yang ini, yang contoh nomor selanjutnya. Mungkin ini saja pembahasannya untuk pertemuan ini. Jadi ada dua hal yang kita bicarakan. Yang pertama adalah kejadian dan probabilitas. Yang kedua adalah berupa hukum peluang. Jadi jadi peluang dan probabilitas itu sama ya. Okey. Jangan lupa ikuti acara workshop yang dilaksanakan oleh Prodi Statistika Unsia di hari Sabtu jam 2, di hari Sabtu tanggal 10 ya. Jadi ini wajib untuk seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik dan probabilitas. Jadi buktinya kalian bisa menunjukkan pada saya kalian sudah ada sertifikat. Jadi bukti sudah ikut ini adalah kalian dapat sertifikat. Okey, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa setelah Lebaran. Okey. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.